Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Zakia Sadika dari kelas 6 BPGSD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi, SSI, MPD. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Pada proposal yang akan saya paparkan saat ini, terdapat 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir, kemudian yang terakhir yaitu bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1, terdapat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Poin pertama yang akan saya paparkan terlebih dahulu yaitu adalah latar belakang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Untuk mengembangkan potensi tersebut, maka manusia dituntut untuk memperoleh pendidikan. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka hanya pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satu contohnya yaitu ada pada pelajaran PKN. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40%, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. Sedangkan KKM pada mata pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah, dan rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah serta kegiatan pembelajaran yang lebih berpusat pada guru. Model pembelajaran aktif tipe Information Search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Maka, atas masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang Globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran Information Search pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi yaitu diantaranya 1. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran yang belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran yang aktif. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir yaitu poin kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Kemudian, adapun perumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penelitian tindakan kelas ini, maka ditemukan perumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian, poin yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN
di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini yaitu adalah sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Kemudian yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama ada teoritis, kemudian yang kedua yaitu ada praktis baik bagi guru maupun bagi siswanya, kemudian yang ketiga yaitu bagi sekolah. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan juga belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Kemudian selanjutnya manfaat praktis bagi siswa, yaitu menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektifnya. Kemudian manfaat praktis bagi guru yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya ada manfaat bagi sekolah, yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran, serta tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolahnya. Kemudian di bab 2 terdapat landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis tindakan. Dalam landasan teori ini, terdapat teori tinjauan hasil belajar PKN. Teori yang pertama yaitu adalah teori belajar. Belajar menurut teori behaviorisme adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Artinya, belajar yang penting adalah input berupa stimulus yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, dan kemudian output yang berupa respon yang diberikan oleh peserta didik, yaitu berupa reaksi atau tanggapan peserta didik kepada stimulus yang sebelumnya telah diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya ada teori hasil belajar menurut Purwanto. Purwanto menyatakan, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, hasil belajar harus diawali dengan proses belajar yang terencana agar tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu teori mengenai pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto, tahun 2013, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat dan proses menyatunya berbagai macam bidang, baik bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan maupun bidang yang lainnya. Kemudian di sini ada teori dari metode pembelajaran information search. Yang pertama yaitu adalah metode pembelajaran menurut Hamzah. Metode pembelajaran menurut Hamzah ialah cara yang digunakan oleh guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada teori metode pembelajaran information search yang dikemukakan oleh Amri pada tahun 2015. Metode information search merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Kemudian di sini ada teori karakteristik anak usia sekolah dasar. Sehubungan dengan penelitian yang diadakan yaitu meneliti siswa kelas 4 SD, maka menurut Piaget pada usia ini, siswa berada pada tahap operasional konkret, yaitu berada di antara umur 7 sampai dengan umur 12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka juga dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan untuk mengartikan kata-kata yang bermakna kias.
Slide selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta II. Kemudian penelitian yang relevan selanjutnya yaitu dari Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Selanjutnya di sini terdapat kerangka berpikir, yaitu dimulai dari kondisi saat ini, tindakan, kemudian tujuan atau hasil yang diharapkan. Kondisi saat ini yaitu metode pembelajaran yang digunakan yaitu masih menggunakan metode konvensional. Kemudian siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal, kemudian rendahnya hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu tindakan, penerapan metode pembelajaran information search. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Selanjutnya yaitu tujuan atau hasil yang diharapkan, yakni hasil belajar siswa dapat meningkat. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Dalam bab 3 ini terdapat pendekatan penelitian, kehadiran dan peran peneliti di lapangan, kemudian tempat dan waktu penelitian, kemudian instrumen penelitian, kemudian indikator penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu keabsahan data. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Dengan menggunakan model Chemis dan juga MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya berbentuk spiral dimulai dari perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Kemudian yang B yaitu kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat yaitu sebagai pengamat observer, satu guru kelas 3 dan observer 2 yaitu guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati guru dan siswa di lapangan. Poin selanjutnya yaitu adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang, dan direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu yang pertama ada hasil belajar PKN, kemudian yang kedua metode information search. Hasil belajar PKN memiliki definisi konseptual dan juga definisi operasional. Definisi konseptualnya yaitu adalah hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang meliputi ranah afektif, kognitif, psikomotorik, yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. Kemudian definisi operasionalnya yaitu adalah hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, kemudian pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia serta misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan, yaitu C1, kemudian pemahaman, C2, penerapan, C3, dan analisa, C4. Adapun metode information search yang memiliki definisi konseptualnya sendiri dan juga definisi operasional. Definisi konseptualnya yaitu adalah metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, kemudian materi yang monoton, dan juga membosankan. Kemudian definisi operasionalnya yaitu adalah metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif, kemudian siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya.
Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa dapat dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% dalam proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajarannya. Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada tes, yaitu tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Kemudian selanjutnya ada observasi, yaitu berupa pengumpulan data. Dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka peneliti akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu diolah berdasarkan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Selanjutnya ada keabsahan data. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian ada triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu triangulasi waktu yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara ataupun observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Poin selanjutnya yaitu adalah desain dan prosedur penelitian. Dalam hal ini, prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri atas 3 siklus, yang mana setiap siklus yang memiliki 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Cukup sekian pemaparan proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.